Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dalam pembahasan soal uji kompetensi di pembelajaran matematika kelas 8. Kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi di bab relasi dan fungsi. Berdasarkan permintaan yang sudah diterima, kita akan membahas kurang lebih 10 soal dari uji kompetensi yang ada. Dan tentu saja masih bersama Mr. L. Hakim, kita akan langsung saja membahas soal-soal tersebut. Baik, kita langsung saja dengan membahas soal yang pertama. Soal nomor 5. Notasi fungsi dari diagram kartesius tersebut. Nah, kartesius yang mana? Yang ini ya, perhatikan. Kita akan mencari notasi fungsi yang bersesuaian dengan diagram kartesius. Perhatikan, dari diagram kartesius ini kita dapatkan domain fungsi 1, 2, 3. Ini domainnya, kemudian range-nya 2, 5, 8. Nah, dari sini kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, dicoba disubstitusikan dari domain yang ada untuk mendapatkan range. Misalnya di sini kita langsung saja, ini rumus fungsinya fx sama dengan 3x tambah 1. Nah, kita langsung saja masukkan misalnya x1 ya, 3 kali 1 3 tambah 1 4. Sementara yang kita inginkan 2, berarti ini pernyataan yang salah, yang tidak benar. Kemudian kita cek yang kedua, rumus fungsinya kita buatkan dulu. Fx sama dengan 3x kurangi 1. Berarti x-nya kita ambil yang satu saja, 3 kali 1 3 dikurangi 1, ini 2. Dan ini pernyataan yang benar. Nah, biasanya kalau sudah yakin benar, C dan D tidak usah dicek kalau ini pilihan ganda. Tapi kalau ingin yakin, boleh kita cek ya. Masukkan 1 ke sini, 2 kali 1 2 tambah 1 3. Ini juga pernyataan yang salah. Yang ini 1 kita kuadratkan. 1 kuadrat sama dengan 1. Sementara yang diminta adalah 2. Ini juga pernyataan yang salah. Berarti jawabannya kita dapatkan B ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan tabel. Domainnya dimasukkan 1, 2, 3. Kemudian range-nya kita masukkan 2, 5, 8. Kemudian bentuk fungsinya diperkirakan 3 dikalikan domain dikurangi 1, kita dapatkan 2. Yang ini juga sama, sehingga kita mendapatkan bentuk secara umum fungsinya adalah 3x kurangi 1, atau notasi fungsinya adalah 3x kurang 1. Ya, jawabannya B. Jadi boleh cara yang pertama, boleh cara yang kedua. Silahkan dipilih cara yang bisa kamu pahami. Gitu. Oke, kita beranjak ke soal nomor 7. Diketahui fx sama dengan x kurangi 2b, bentuk umumnya, kemudian f2 sama dengan 8. Maka rumus fx sama dengan, kita cari rumus fx yang bersesuaian dari keterangan soal yang ada. Pertama kita dapatkan fx sama dengan x kurangi 2b ya. Kemudian f2 sama dengan 8, artinya bayangan dari 2 oleh fungsi ini sama dengan, kita ganti x-nya dengan 2, 2 dikurangi 2b. Begitu, itu yang pertama. Jadi kita dapatkan dua nilai dari f2 itu adalah 8 dan f2 itu adalah 2 dikurangi 2b. Sehingga 2 dikurangi 2b sama dengan 8. Karena ini dua pernyataan yang sama. Ya. Dari sini 2 kurangi 2b sama dengan 8. Kemudian kedua ruas dikurangi 2. 2 kurangi 2, 0, tinggal negatif 2b sama dengan 8 kurangi 2. Negatif 2b sama dengan 6. Kemudian kedua ruas dibagi negatif 2. Sehingga kita dapatkan b sama dengan 6 dibagi 2, b sama dengan negatif 3. Nah, kita baru dapatkan b-nya sekarang ya. Setelah kita dapatkan b-nya, kita tinggal substitusikan saja ke bentuk persamaan yang ini, yang ada di soal.
fx sama dengan x kurangi 2b, kita substitusikan b-nya, negatif 3, maka kita dapatkan x kurangi 2 kali negatif 3, atau fx sama dengan x tambah 6. Jadi kita dapatkan bentuk rumus fungsi fx-nya adalah fx sama dengan x tambah 6. Begitu ya, jadi kita cari dulu nilai b-nya, kemudian substitusikan, kita dapatkan rumus fungsi yang dimaksud. Baik, ini untuk soal nomor 7. Kita akan beranjak ke pembahasan soal nomor 9. Diketahui notasi fungsi f memetakan x terhadap 5x kurangi 9. Berikut merupakan pernyataan yang benar kecuali. Jadi kita akan mencari pernyataan yang salah ya. Oke, kita akan bahas dan kita akan cek satu persatu pernyataannya. Yang pertama, jika fa sama dengan 1, ini ya, yang ini ya, fa sama dengan 1, maka a-nya katanya 2. Kita buktikan dari fungsi awal fx, ini rumus fungsi dari notasi fungsi ini, fx sama dengan 5x kurangi 9, kemudian kita substitusikan a-nya, fa sama dengan 5a kurangi 9. fa-nya 1, ini ya, fa-nya 1 sama dengan 5a kurangi 9. Nah, dari sini kemudian kedua ruas ditambah 9 ya, karena di sini ada negatif 9, kedua ruas ditambah 9. Nah, ini sudah dibalikan posisinya, 5a sama dengan 1 tambah 9. Nah, sebelumnya posisinya 1 tambah 9 sama dengan 5a. Karena variabel biasanya ada di ruas kiri, ini sudah kita pindahkan dua-duanya ya, bertukar posisi. Tidak ada yang berubah. 5a sama dengan 10, kemudian kedua ruas dibagi 5, maka a sama dengan 2 atau 10/5. Ini pernyataan yang benar, yang pertama. Kemudian kita cek pernyataan yang kedua. X sama dengan negatif 4, ini, maka fx sama dengan negatif 11. Kita cek ya. Fx sama dengan 5x kurangi 9, berdasarkan rumus fungsi yang tadi, yang ini, dari notasi fungsi. F negatif 4, maka kita ganti x-nya dengan negatif 4. 5 kali negatif 4, negatif 20 kurangi 9, negatif 29. Berarti pernyataan ini pernyataan yang salah ya. Nah, kalau pernyataan yang ini sudah jelas salah, C dan D sebetulnya tidak usah dicek ya kalau soal pilihan ganda. Maka kita sudah dapatkan jawabannya B gitu. Tapi kalau penasaran, kita akan cek yang C dan D juga. Yang C, F negatif 1 sama dengan negatif 14, benar nggak? Kalau domainnya negatif 1, katanya bayangannya negatif 14. Ternyata setelah dicek, ini pernyataan yang benar. Begitupun yang D, bayangan 3 adalah 6, artinya domain 3 hasilnya 6 rangnya. Kita masukkan, substitusikan, dan ini pernyataan yang benar. Begitu. Baik, soal nomor 9 dilakukan pengecekan saja satu persatu untuk mendapatkan jawaban yang dimaksud. Baik, kita sekarang berlanjut ke pembahasan soal nomor 11. Ini pembahasan yang agak panjang, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Ada sebuah rumus fungsi, bentuknya umum, belum ada koefisien dan konstantanya, P dan Q-nya, dan kita akan mencari P Q itu untuk menjawab berapakah P kali Q. Dengan bantuan di sini, domainnya negatif 1, bayangannya negatif 7, domainnya 3, bayangannya 9. Nah, dari situ kita akan menggunakan pembahasannya, kita akan membuat bentuk persamaan baru sebagai bantuan. Baik, dari bentuk umum Gx sama dengan Px tambah Q, kita akan membuat persamaan baru dari pernyataan yang pertama, dari G negatif 1 sama dengan negatif 7. Di sini ya, dari pernyataan ini. Berarti domainnya negatif 1, kita masukkan ke bentuk persamaan yang umum ini. G negatif 1 sama dengan P, X-nya kita ganti dengan negatif 1, P kali negatif 1 tambah Q. G negatif 1-nya sendiri adalah negatif 7. Jadi negatif 7 sama dengan negatif
1P tambah Q. Atau negatif 1P itu negatif P tambah Q sama dengan negatif 7. Oke, kita buatkan bentuk barunya ya, Q sama dengan P kurangi 7. Anggap saja ini dua-duanya merupakan bentuk persamaan baru yang pertama. Nah, berikutnya kita buat bentuk persamaan yang kedua. Gx sama dengan Px tambah Q dengan G3 sama dengan 9. Maka G3 sama seperti tadi, sama ya. G3 artinya X-nya kita ganti dengan 3. Sini, P kali 3 tambah Q. G3-nya sendiri adalah 9. Jadi 9 sama dengan 3P tambah Q. Atau 3P tambah Q sama dengan 9. Ini merupakan bentuk persamaan yang kedua. Nah, untuk mendapatkan nilai P dan Q yang kita cari, kita lakukan langkah yang pertama. Boleh dengan substitusi atau dengan eliminasi. Nah, pertama kita dengan substitusi dulu nih. Kita coba substitusikan persamaan 1 dan 2. Di sini kan Q-nya sudah P kurangi 7, di sini 3P tambah Q sama dengan 9. 3P tambah Q sama dengan 9. Kemudian Q-nya kita ganti dengan P kurangi 7. 3P tambah dalam kurung P kurangi 7 sama dengan 9. Kemudian kita buka kurungnya, 3P tambah P kurangi 7 sama dengan 9. 3P tambah P 4P, kemudian kedua ruas ditambah 7. Jadi 4P sama dengan 9 tambah 7. 4P sama dengan 16. Maka P 16 dibagi 4. Kedua ruas dibagi 4. Jadi kita dapatkan P-nya 4. Nah, ini dengan substitusi. Kalau ingin lebih yakin, kita coba dengan eliminasi. Nah, untuk eliminasi bentuknya harus yang bersesuaian ya. Ini harus lurus dengan variabel yang sama. Jadi kita ambil yang ini. Dari bentuk persamaan 1 yang ini, persamaan 2 yang ini. Negatif P tambah Q sama dengan negatif 7. 3P tambah Q sama dengan 9. Nah, di sini kebetulan Q-nya ini koefisiennya sama. Kalau sudah sama, kita tinggal yang eliminasi itu yang Q ya. Karena di sini udah kelihatan koefisiennya sama, maka yang dieliminasi adalah Q, atau yang dihilangkan adalah Q. Nah, supaya Q ini menjadi 0, maka operasinya adalah pengurangan. Jadi semuanya kita kurangkan. Negatif P dikurang 3P. Hasilnya negatif 4P. Negatif 7 kurang 9. Maka hasilnya negatif 16. Maka P sama dengan negatif 16 dibagi negatif 4. Kita dapatkan 4. Sama ya. Jadi mau substitusi atau eliminasi, kita dapatkan hasil yang sama. Nah, P-nya sudah dapat, kita akan cari Q. Perhatikan. Kita akan cari dari dua bentuk persamaan. Persamaan 1 dan persamaan 2. Perhatikan. Dari persamaan 1, Q sama dengan P kurangi 7. Kita dapatkan Q sama dengan 4 kurangi 7. Dapatnya negatif 3. Dari persamaan 2, kita masukkan 3P tambah Q sama dengan 9. P-nya masukkan. Disubstitusikan 4. 3 kali 4 tambah Q sama dengan 9. Maka 12 tambah Q sama dengan 9. Q sama dengan 9 kurangi 12 sama dengan negatif 3. Sama ya. Jadi Q-nya sudah kita dapatkan, P-nya sudah kita dapatkan. Kita akan menjawab persoalan yang tadi ditanyakan, yaitu P kali Q. Berapakah nilai P kali Q? Ya, P-nya 4, Q-nya negatif 3. Maka 4 kali negatif 3 sama dengan negatif 12. Jadi jawabannya A, negatif 12. Oke, ini sudah sampai soal nomor 11. Ya, silahkan nanti dilatihkan berulang-ulang. Kita lanjut ke soal nomor 13. Nomor 13 ini diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 2x kuadrat kurangi 3. Ini merupakan fungsi kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2. Maka bayangan dari 7 adalah, ini mudah sekali. Ini sangat mudah. Kita akan memasukkan domain 7, berapakah hasilnya? Lihat pembahasannya. Fx sama dengan 2x kuadrat kurangi 3. Kita masukkan langsung 7-nya. F7 sama dengan 2 kali 7 kuadrat. Ingat yang dikuadratkan adalah 7-nya. Bukan 2 kali 7 dulu ya. Tapi 7-nya dikuadratkan.
7 kuadrat itu 49. 2 kali 49, 98. Dikurangi 3, hasilnya 95. Mudah bukan? Ya, pembahasannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Ini ada soal: diketahui suatu fungsi dirumuskan f(x) sama dengan 4 kurangi x. 4 kurangi x, rumus paling sederhana dari f(x) tambah f(x) tambah 1 adalah, nah di sini kita akan mencari, kalau f(x) sudah ada, f(x) itu yang ini. Nah, tinggal kita cari f(x) tambah 1. Baik, pembahasannya. Jadi untuk f(x) persamaan pertama sudah dapat dari soal yang ini. Nah, f(x) tambah 1 kita substitusikan x tambah 1-nya menggantikan x. Jadi bentuknya tetap yang ini, cuma x-nya kita ganti dengan x tambah 1. 4 kurangi x tambah 1, kita buka kurungnya, menjadi 4 kurangi x kurangi 1. Jangan lupa ini distributif ya. Negatif 1 kali x, negatif 1 kali 1, negatif 1. Kemudian ini angka, kita dekatkan. 4 kurangi 1 kurangi x, jadinya negatif 1 didekatkan dengan 4. Tandanya tetap tidak berubah. 4 kurangi 1 kurangi x. 4 kurangi 1, 3 kurangi x. Nah, ini jadi persamaan yang kedua. Nah, setelah itu karena ini di sini diminta f(x) tambah 1, maka kita hitung f(x)-nya yang ini. Kemudian f(x) tambah 1 yang ini. Ditambahkan saja 4 kurangi x tambah 3 kurangi x. Sehingga kita buka kurungnya, 4 kurangi x tambah 3 kurangi x. 4 tambah 3, ini didekatkan yang konstanta saja. 4 tambah 3 kurangi x yang ini, kurangi x. 4 tambah 3 itu 7, kurang x kurangi x artinya negatif 1x dikurangi negatif 1x dikurang 1x. Awas jangan 0, tapi ini menjadi negatif 2x. Baik ya, kita dapatkan jawabannya sekarang. Jadi jawabannya yang A, 7 dikurang 2x. Baik. Nomor 14 selesai, kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, perhatikan, kita fokus ke soal nomor 15. Suatu fungsi dengan f(x) sama dengan 3 kurangi ax memiliki nilai 33 untuk x sama dengan negatif 3. Baik, pembahasannya. Pertama, perhatikan dulu kalimat yang ini. Ya, kalimat ini punya arti nilai 33 untuk x sama dengan negatif 3, artinya bahwa domain negatif 3 untuk x negatif 3 hasilnya adalah 33. Ini penting untuk bisa membantu kita menyelesaikan persoalan ini. Nah, sekarang kita dapatkan, kita buatkan bentuk dari f(x) ini dari soal ini. f(x) sama dengan 3 kurangi ax. Nah, dibantu dengan f negatif 3 sama dengan 33. Anggap ini menjadi bentuk persamaan pertama. Kemudian kita buat substitusi dari f negatif 3. Domainnya negatif 3 kita masukkan ke persamaan ini. Kemudian gantikan x-nya dengan negatif 3 menjadi 3 kurangi a dalam kurung negatif 3. Sehingga kita dapatkan 3 negatif a kali negatif 3 menjadi positif 3a. Nah, ini persamaan yang kedua ya. Lalu kita akan mencari nilai a terlebih dahulu. Nah, dari bentuk persamaan pertama dengan bentuk persamaan kedua. Ini f negatif 3, ini juga f negatif 3. Sehingga f negatif 3 sama dengan 3a tambah 3 yang ini. Nah, f negatif 3-nya sendiri adalah 33. Jadi 33 sama dengan 3 tambah 3a. Kedua ruas dikurangi 3. 33 kurangi 3 sama dengan 3a. Yang ini jadi 0 ya, karena 3 dikurangi 3. 33 dikurangi 3, 30 sama dengan 3a. Nah, sekarang kedua ruas dibagi 3. Yang variabelnya kita ini bertukar tempat saja.
karena variabel biasanya di ruas kiri. 3A sama dengan 30, maka A sama dengan 30 per 3, itu sama dengan 10. Ini baru kita dapatkan A-nya. Ya, sudah dapat A-nya, yang kita cari adalah berapakah F negatif 9. Nah, berarti belum selesai. Kita harus mendapatkan rumus fungsinya terlebih dahulu. Nah, di sini Fx sama dengan 3 kurangi Ax. Ini rumus fungsi yang tadi, yang umum. Nah, A-nya kan sudah ketemu. Nah, A-nya dimasukkan menggantikan ini. Ya, A di sini digantikan dengan 10. Jadi Fx sama dengan 3 kurangi 10x. Nah, sekarang kita masukkan. Tadi di pertanyaan adalah F negatif 9. Maka masukkan F negatif 9 sama dengan 3 kurangi 10, X-nya kita ganti dengan negatif 9. Itu. Jadi negatif 10 kali negatif 9, 90. 3 tambah 90, hasilnya adalah 93. Maka jawabannya adalah D ya, 93. Nah, soal 15 ini harus dilatihkan juga berulang-ulang. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, jika ada yang kurang dipahami, silahkan langsung japri saja. Baik, kita akan lanjut ke soal pembahasan nomor 16. Jika diketahui Fx, ini rumus fungsinya 2x kurangi 11, x bilangan real, maka nilai x yang memenuhi persamaan Fx sama dengan F 3x tambah 1 adalah titik-titik. Baik, kita lihat pembahasannya. Jika Fx sama dengan 2x kurang 11, dari sini ya. Nah, dari sini. Dan Fx, nah ini petunjuk yang kedua. Maka kita akan coba cari F 3x tambah 1 dengan memasukkannya ke bentuk rumus fungsi yang ini, ke rumus fungsi Fx. Disubstitusikan saja, ganti x-nya dengan 3x tambah 1. Ini kan 2x kurang 11, ganti x-nya dengan 3x tambah 1. Kemudian ini didistributifkan. 2 kali 3x, 6x, kemudian 2 kali 1, 2 kurangi 11. Jadi 6x, 2 kurangi 11, negatif 9. Jadi hasilnya adalah 6x kurangi 9. Nah, ini sudah selesai belum? Tentu saja belum. Maka Fx sama dengan F 3x tambah 1. Ini Fx-nya masukkannya ini, 2x kurang 11. F 3x tambah 1 masukkannya ini. Jadi 2x kurang 11 sama dengan 6x kurangi 9. 2x, kedua ruas dikurangi 6x. Ya, kedua ruas dikurangi 6x, jadi 2x kurangi 6x, dan kedua ruas ditambah 11. Ini sekaligus ya. Negatif 9 tambah 11. 2x kurangi 6x adalah negatif 4x. Negatif 9 tambah 11 itu 2. Maka X sama dengan 2 per negatif 4. Kedua ruas dibagi negatif 4. Kita dapatkan X sama dengan negatif setengah. Jawabannya C. Begitu. Ya, jadi nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah negatif setengah. Nah, itu soal nomor 16. Kita akan lanjut ke soal nomor 17. Ini soal yang mudah tapi harus cermat. Himpunan A terdiri dari huruf yang membentuk kata putih. Himpunan B terdiri dari huruf yang membentuk kata suci. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah, baik, ini menggunakan rumus ya, jangan lupa. Yang pertama, himpunan A itu huruf pembentuk kata putih. Berarti kita tentukan A itu P, U, T, I. Ini I ya, I, H. Nah, NA-nya adalah 5. 5 itu banyak anggota A. NA itu banyak anggota A. Ini bilangan kardinal. P, U, T, I, H. Putih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tuliskan 5. B-nya adalah huruf pembentuk kata suci. S, U, C, I. Ya. Berarti NB-nya 4. Nah, rumus banyak pemetaan dari A ke B adalah NB pangkat NA. Awas ya, jangan tertukar.
4 pangkat 5 berarti 1024. Itu jawabannya. Nah, kalau misalkan ditanyakan banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A, berarti rumusnya terbalik ya. NA pangkat NB. Berarti 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 berapa? 625. Ya, kalau diminta pemetaan dari B ke A, jawabannya C ya, 625. Begitu. Jadi jangan tertukar, nih rumusnya diingat-ingat ya untuk banyak pemetaan yang mungkin terjadi. Nah, itu soal nomor 17. Dan berikutnya, nah ini soal nomor 19. Hampir mirip tapi berbeda. Yang di sini banyak pemetaan, yang di sini adalah banyak korespondensi satu-satu. Nanti rumusnya jangan sampai tertukar. Nah, di sini P merupakan angka pada setiap sisi dadu. Ya, pembahasannya P-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisi dadu itu kan 1 sampai 6. Maka NP-nya 6. Kemudian Q, ini dalam bentuk notasi himpunan, adalah X, di mana X antara negatif 2 dan 3. Di sini ada tanda sama dengan, berarti negatif 2 dan 3-nya terambil. Maka kita dapatkan Q negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NB-nya ada 6. Nah, kalau menentukan banyak korespondensi satu-satu, ciri khasnya adalah banyak anggotanya selalu sama. Ya, kalau tadi yang banyak pemetaan, ini bisa berbeda, bisa sama. Dan dengan rumus perpangkatan. Tapi untuk korespondensi satu-satu, ini ciri khasnya adalah banyak anggotanya sama. Karena memang korespondensi satu-satu antara himpunan pertama dan kedua harus berpasangan tepat satu, tidak ada yang bersisa. Nah, perhitungannya dengan faktorial. Maka banyak korespondensi satu-satu dari P ke Q sama dengan 6 faktorial. Ini 6 faktorial ya. 6 faktorial itu perkalian beruntun dan menurun. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka kita dapatkan hasil 720. Ya, jawabannya A. Nah, anak-anak sekalian, inilah 10 soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan disimak berulang-ulang untuk beberapa soal yang mungkin perlu kalian simak lebih lama ya. Dan jangan lupa senantiasa banyak berlatih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.